Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita sebutkan intisari akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap penguasa. Intinya bahwasanya jika penguasa bertakwa kepada Allah, tentunya itu yang kita harapkan. Dan ketika kita katakan dia bertakwa kepada Allah, maksudnya adalah secara umum ya dia bertakwa kepada Allah. Tentunya tidak ada penguasa yang maksum, ya. Tidak ada penguasa yang maksum. Ya. Kita jangan bermimpi punya penguasa seperti Abu Bakar As-Siddiq lagi, atau Umar bin Khattab, atau Utsman, atau Ali bin Abi Thalib, ya. Sementara kita saja kondisinya jauh dari ketakwaan. Makanya ketika ada yang datang kepada Ali bin Abi Thalib kemudian protes tentang kekuasaan Ali bin Abi Thalib, dia membandingkan dengan di zaman Utsman, kenapa tidak seperti, atau di zaman Umar, kenapa tidak seperti di zaman Ali? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sungguhnya ketika di zaman Umar atau Utsman, yang menjadi rakyat adalah seperti aku. Adapun di zamanku yang menjadi rakyat adalah seperti apa? Seperti kamu, ya. Oleh karenanya kaidah mengatakan, ya, kama tadinu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian beragama maka akan diberikan kepemimpinan seperti kalian. Oleh karenanya sebagian masyarakat terkadang bermimpi ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali, sementara kita lihat kondisi kita sebagai rakyat pun jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya yang penting adalah al-ibrah bil ghalib, yang menjadi patokan adalah secara umum jika seorang penguasa secara umum dia adalah baik, tentu dengan berbagai macam kekurangannya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kondisi tidak kita inginkan, ternyata kondisi penguasa berbuat zalim, maka sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, apa jika dia perintahkan kepada ketaatan meskipun dia sendiri zalim, namun dia perintahkan kepada ketaatan, maka kita harus taat. Dan jika dia merintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh memberontak kepada dia, kecuali jika dia kafir. Kalau dia kafir dalam kekafiran yang nyata, maka boleh memberontak dengan syarat mendatangkan kemaslahatan. Jika tidak, maka bersabar. Jika tidak, maka bersabar. Itu intinya kesimpulan dari pertemuan yang lalu, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersabar jika ada pemimpin yang berbuat zalim, ya. Dalam hadis-hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut ini saya untuk menyempurnakan pembahasan yang lalu, ada beberapa syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang untuk membolehkan memberontak atau tidak patuh kepada penguasa jika penguasa zalim, meski penguasa memerintah kepada kebaikan. Artinya, pokoknya kapan penguasa zalim, maka boleh memberontak. Atau kapan penguasa zalim, meskipun dia memerintah kepada ketaatan, jangan taati karena dia berbuat zalim. Tentu ini sudah kita jelaskan adalah penyimpangan-penyimpangan dari kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti akidahnya Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Ada beberapa syubhat yang mereka sampaikan. Yang pertama misalnya, hadis Nabi, lihat poin pertama, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kata Nabi SAW, sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak di sisi penguasa yang zalim. Ya. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini, kata mereka, maka kita harus menyampaikan kebenaran, ya, kepada penguasa. Kita tidak perlu takut, kita membongkar aib penguasa, kita memaki-maki penguasa, dan itulah jihad fi sabilillah. Itulah jihad fi sabilillah. Taib, bagaimana bantahannya? Ya. Hadis ini
tidak menunjukkan sama sekali untuk memberontak ya. Tidak ada sama sekali untuk menunjukkan apa? Memberontak. Justru hadis ini menunjukkan silakan kamu menasihati apa? Penguasa, bukan mengangkat senjata. Karena Rasulullah SAW mensifati dengan kalimat afdhalul jihad kalimatu haq. Sebaik-baik jihad adalah perkataan kebenaran di hadapan penguasa. Bukan Rasulullah mengatakan sebaik-baik jihad adalah mengangkat senjata memerangi penguasa yang zalim. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan demikian. Rasulullah SAW hanya mengatakan sebaik-baik jihad adalah mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim. Kemudian yang kedua, hadis ini juga tidak bisa dijadikan dalil untuk memaki-maki penguasa di belakang dia. Tidak boleh maki-maki untuk jadikan dalil untuk memaki-maki penguasa di belakang dia, karena di sini Rasulullah SAW mengatakan inda, di sisi penguasa yang zalim. Ya. Kalau kamu mau menyampaikan kebenaran, sampaikan di depan dia. Bukan maki-maki, kamu sampaikan kebenaran di hadapan dia. Ya. Kenapa dikatakan jihad? Para ulama menjelaskan kenapa? Karena ini penguasa zalim. Kalau kamu menyampaikan kebenaran di hadapan dia, kau bisa dibunuh. Kau bisa dibunuh. Dan kemungkinan kau akan disiksa atau dibunuh. Sehingga dikatakan jihad. Sehingga dikatakan jihad. Itu kau datang sendiri di hadapan dia, kau jelaskan kebenaran, sementara dia zalim, maka ini jihad. Kenapa? Karena kemungkinan kau akan disiksa atau bahkan kau dibunuh. Bukan kau bawa pasukan kemudian berkata di depan dia, bukan begitu. Ya, kalau itu namanya angkat senjata Anda. Ini bentuk hadis ini maksudnya seorang dengan keberanian dia datang menemui penguasa, kemudian dia menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Karena kemungkinan dia akan terbunuh, maka disebut afdhalul jihad, jihad yang terbaik. Jadi jangan dipahami hadis ini membolehkan berkuar-kuar di belakang maki-maki penguasa. Dan hadis ini pun tidak ada sama sekali isyarat untuk maki-maki penguasa. Tidak. Tapi sampaikan kebenaran. Kebenaran bahwasanya yang hak begini, apa yang Anda lakukan adalah kesalahan, Anda begini, yang benar harusnya begini, silakan. Kalau kau bisa sampai pada bertemu dengan penguasa, menyampaikan silakan. Ini juga dipraktikkan oleh sebagian salaf. Sebagian salaf menegur penguasa langsung, tapi di depan apa? Penguasa ya. Di depan penguasa. Dan bukan bawa pasukan kemudian seperti ingin memberontak atau mengancam, bukan begitu ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bukan di antara metode Ahlus Sunnah adalah memaki-maki penguasa di belakang. Kalau memang kau berani datang sendiri, sampaikan di depan dia, semoga dia bisa mengambil faedah dan bisa berubah. Karena tujuan bernahi mungkar apa? Tujuan nasihat agar dia berubah menjadi lebih baik, agar dia berubah menjadi lebih baik. Adapun kalau ngomong di belakang, kemungkinan besar dia tidak berubah. Mungkin dia semakin bejat, mungkin dia semakin zalim dan semakin parah. Makanya ketika ada seorang datang kepada seorang khalifah, kalau tidak salah Harun ar-Rasyid, kemudian dia berkata, "Wahai khalifah," dengan berani datang sendiri. Ulama ini datang kemudian dia mengatakan, "Saya akan menasihati engkau wa musyaddidun alaik." Dan saya akan menasihati engkau dan akan keras kepadamu. Maka tahammal, sabarlah. Aku akan menasihatimu dengan nasihat yang keras. Maka khalifah ini berkata, "Tunggu dulu ya. Tunggu dulu." Kata khalifah tersebut, "Engkau tidak lebih afdal daripada Musa dan aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun." Engkau tidak lebih afdal daripada Musa dan aku tidak lebih buruk dari Fir'aun. Sementara Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Ucapkanlah kalian berdua wahai Musa dan Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun dengan perkataan yang baik, yang lembut, siapa tahu Fir'aun sadar. Saya tidak mau dengar nasihatmu, kata siapa? Khalifah tersebut. Karena engkau tidak lebih baik daripada Musa dan aku tidak lebih buruk dari Fir'aun. Itu pun Musa yang lebih baik daripada kamu menasihati Fir'aun yang lebih buruk dari saya, itu pun dengan perkataan yang lembut. Ya. Saya tidak mau dengar nasihat. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazam. Ya. Jadi tentunya tujuan kita menasihati adalah perbaikan, bukan sekadar melampiaskan kemarahan. Kita ingin ada perbaikan. Nah, perbaikan kau datang ketemu, sampaikan langsung. Siapa tahu nasihatmu bermanfaat baginya meskipun dia zalim. Namun
ada resiko. Bisa jadi kau di penjara, bisa jadi kau dibunuh. Itulah kenapa Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang hak yang diucapkan oleh seorang di depan penguasa yang zalim. Bukan main belakang, apalagi bawa orang rame-rame, bukan. Datang sendiri ngomong, itulah yang dimaksud. Jadi tidak ada dalil sama sekali untuk maki-maki penguasa, kemudian kumpulin massa untuk bikin kisruh, enggak ada sama sekali dalam hadis ini. Yang ada di sisi ya, bukan untuk memprovokasi massa, mencaci maki penguasa. Tapi ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, hadis Nabi dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "In amara alaikum abdun mujadda'un aswad yaqudukum bi kitabillahi ta'ala fasma'u ati'u." Kata Nabi, jika memerintahkan kalian hamba sahaya, mujadda' itu terpotong jari-jarinya, terpotong mungkin ujung-ujung tubuhnya, dia hitam. Yaqudukum bi kitabillah, yang menggiring kalian dengan Al-Qur'an, fasma'u wa ati'u, maka dengarlah dan taatlah. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan hamba sahaya yang menggiring kalian kepada kitabullah, ya. Menggiring kalian dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Kata mereka, ini qaid atau syarat bahwasanya penguasa yang boleh ditaati hanyalah yang menyeru kepada kitabullah, yaitu berhukum dengan hukum Allah. Mafhum mukhalafahnya, kata mereka, kebalikannya, jika penguasa tidak menggiring kepada kitab Allah, enggak usah ditaati. Enggak usah ditaati. Ini sering disampaikan oleh mereka hadis ini. Disampaikan oleh mereka hadis ini. Saya ulangi syubhatnya, mereka mengatakan hadis ini datang dalam Sahih Muslim, ya. Mengatakan yang boleh ditaati hanyalah abdun habasyi aswad mujadda' yaqudukum bi kitabillah. Jika memerintahkan kalian meskipun hamba sahaya, namun dia menggiring kalian kepada Al-Quran, maka dengarlah dan taatlah. Berarti jika dia tidak menggiring kepada Al-Quran dan sunnah, maka jangan taat. Ini namanya berdalil dengan mafhum. Jadi dalam hadis ada tinjauan tekstual dengan tinjauan kontekstual. Tekstual namanya mantuk. Ini istilah usul fikih. Kontekstual namanya mafhum. Seperti misalnya hadis Nabi SAW yang masyhur dalam masalah fikih air, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kata Nabi SAW, jika air volumenya telah mencapai 2 kullah, sekitar 200 liter, lam yahmilil khabath, maka tidak mengandung najis. Artinya kalau ada najis yang masuk, tidak pengaruh. Jika air volumenya sampai 200 liter, kemudian jatuh najis, maka tidak mempengaruhi kesucian air tersebut. Karena volumenya apa? Banyak. 200 liter seperti satu drum. Taib itu tekstualnya, namanya mantuk. Apa mafhumnya? Mafhumnya berarti kalau air kurang dari 200 liter, misalnya 190 liter, terkena najis, otomatis air ternajisi. Maka itu namanya kontekstual atau disebut dengan apa? Mafhum. Faham? Baik. Nah, dalam usul fikih berdalil dengan mantuk lebih kuat daripada mafhum. Karena mantuk adalah tekstual, sementara mafhum adalah kontekstual. Saya ulangi, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, jika air telah mencapai 200 liter, sekitar 200 liter atau 2 kullah, lam yahmilil khabath. Kalau ada najis yang masuk, maka air tersebut tetap dianggap suci. Najis yang masuk tadi tidak berpengaruh. Apa yang dipahami dari hadis ini kontekstualnya berarti sebaliknya, jika airnya kurang dari 200 liter, dari 2 kullah, kalau terkena najis, maka airnya otomatis ternajisi. Hadis ini kita kembali. Hadis ini mantuknya apa? Mantuknya kalau ada hamba sahaya menyeru, menggiring dengan Al-Quran, maka taat dan dengarlah. Mafhumnya, kalau dia tidak menggiring dengan Al-Quran, maka jangan apa? Taat. Faham? Jadi orang-orang yang mengatakan boleh memberontak kepada penguasa, jika tidak menggiring pada Al-Quran, maka mereka berdalil dengan mafhum hadis ini. Taib. Bagaimana kita membantah hadis ini? Pertama, tentunya mafhum ini
tidak dipahami oleh para salaf. Oleh karena kalau siapa yang baca buku-buku akidah, ya, semua buku-buku akidah selalu mengatakan bahwasanya taat kepada penguasa baron am fajiran kana. Apakah dia baik ataupun dia zalim, ya. Dia baik maupun dia jairan. Maka para ulama salaf tidak memahami bahwasanya mafhum dengan mafhum hadis ini. Yang sebagaimana yang kalian pahami, ya. Sehingga mereka tidak menyebutkan kalau mereka zalim silakan memberontak. Itu enggak ada dalam buku-buku akidah. Paham? Yang kedua, hadis ini mafhumnya bertentangan dengan mantuk hadis. Mantuk hadis yang kita sudah bahas pada kemarin, banyak hadis-hadis Rasulullah mengatakan akan datang penguasa-penguasa, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati syaitan, fi juthmanil ins, yang tubuh mereka tubuh manusia tapi hatinya hati apa? Syaitan. Tapi Rasulullah SAW melarang untuk apa? Untuk memberontak. Hadis yang lain juga, apakah pemerintah yang paling buruk yang kami memaki mereka, mereka maki kami melaknat mereka, mereka melaknat kami. Apakah kalau ada penguasa seperti begini, boleh kami memberontak ya Rasulullah? Boleh kami lengserkan paksa dengan pedang? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Illa antara fihim kufran bawahan. Tidak boleh kecuali kalian melihat kufran nyata yang dia lakukan. Sehingga hadis ini mafhumnya bertentangan dengan mantuk. Bukan berarti kalau ada penguasa bermaksiat boleh memberontak. Karena bertentangan dengan mantuk hadis yang mengatakan tidak boleh kecuali apakah? Kafir. Dalam riwayat yang lain, ma sallau, selama mereka masih salat tidak boleh memberontak. Dalam riwayat yang lain, ma aqamu fikumus salat, selama mereka masih menegakkan salat di tengah kalian, maka tidak boleh diberontak. Sehingga hadis ini mafhumnya bertentangan dengan mantuk hadis. Kemudian bantahan yang ketiga, bahwasanya mafhum hadis ini bisa ada mafhum yang lain. Mafhum yang lain adalah bahwasanya hamba sahaya tersebut jika menyuruh kalian dengan hukum kitabullah maka taati dia. Namun jika dia menggiring kalian kepada maksiat jangan taati. Itu kita sepakat kalau mafhumnya demikian. Jadi hadis ini mafhumnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hamba ini tidak berhukum dengan hukum Allah, maka tidak perlu ditaati. Maka kita sudah bantah tadi bahwasanya mafhum tersebut bertentangan dengan mantuk hadis, tekstual hadis yang melarang memberontak kecuali kalau dia kafir. Paham? Kalau dia belum kafir tidak boleh memberontak. Yang kedua, bahwasanya para salaf tidak pernah memahami mafhum dengan mafhum ini. Mereka tidak pernah memahami. Mereka selalu mengatakan tidak boleh memberontak, berjihad dengan para pemimpin baik ataupun zalim. Ada kemungkinan mafhum yang kedua. Mafhum kedua itu yang sesuai dengan hadis-hadis yang lain juga, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika hamba sahaya mengajak kepada ketaatan maka taatilah. Mafhumnya jika dia mengajak kepada maksiat jangan taati. Itu kita sepakat. Penguasa kalau mengajak kita maksiat kita taat atau tidak? Tidak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dalil atau syubhat yang mereka sampaikan ini tidak benar ya. Karena ini sering saya dapati di dunia maya, mereka membawakan syubhat ini untuk menyatakan boleh memberontak, boleh melanggar peraturan yang ada, boleh ini, boleh anu karena pemerintah begini tidak dianggap dan tidak perlu ditaati. Taib. Syubhat berikutnya misalnya ini. Mereka berdalil misalnya dengan perbuatan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Husain ya hidup di zaman siapa? Yazid bin Muawiyah. Kemudian beliau dikirimi surat oleh orang-orang Irak ingin membaiat Al-Husain. Sampai datang ratusan surat atau ribuan surat datang kepada beliau sehingga beliau akhirnya terbawa untuk pergi ke Irak untuk membaiat orang-orang di sana yang tidak senang dengan pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Husain pun keluar dari kota Madinah menuju ke Kufah ya. Namun qadarullah di tengah jalan dia dihadang oleh Ubaidillah bin Ziyad kemudian membunuh Al-Husain tanpa perintah dari Yazid bin Muawiyah, bukan perintah Yazid bin Muawiyah. Tapi dia berinisiatif sendiri kemudian dia membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka mereka berkata, Husain boleh memberontak.
Dan itu dilakukan oleh sebagian apa? Salaf. Ini sering mereka sampaikan. Husain boleh memberontak. Kenapa? Yazid bin Muawiyah pemerintahannya ada maksiat atau tidak sesuai dengan pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka Husain memberontak. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Jawabannya apa yang dilakukan Al-Husain? Ya, dikritiki oleh para sahabat. Kalau kita baca sejarah Al-Husain ketika dia ingin pergi ke Kufah ditegur oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan beberapa sahabat. Saya lupa namanya, entah Ibnu Abbas juga atau yang. Intinya ada beberapa sahabat yang menegurnya dan melarangnya. Jangan ke sana, tidak perlu. Artinya perbuatan dia tidak disetujui oleh sahabat yang lain. Dan kita tahu bahwasanya dalam kaidah usul fikih, qaulus sahabi, perkataan sahabat itu ya hanya bisa menjadi hujjah jika merupakan ijma atau dia melakukan suatu perbuatan dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. Sahabat lain semua sepakat, maka jadilah perkataan dia perkataan yang hujjah. Tapi kalau dia berbuat kemudian diselisih sama yang lain, maka ini masalah khilafiyah. Ini masalah apa? Khilafiyah. Buktinya Husain ketika akan keluar ditegur oleh sebagian sahabat yang lebih senior daripada dia, menegur jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana. Kemudian yang kedua, kalau kita mau ikuti pendapat Al-Husain radhiyallahu taala anhu, apa yang terjadi pada dirinya akhirnya? Apa yang terjadi? Maslahat? Adakah maslahat? Tidak ada. Akhirnya beliau terbunuh dan banyak ahlul bait yang terbunuh ketika itu. Puluhan ahlul bait terbunuh ketika itu. Apa itu yang kita inginkan? Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan memang benar bahwasanya dulu sebagian salaf punya pendapat seperti ini. Jika penguasa tidak bertakwa kepada Allah boleh keluar dari ketaatannya. Maka beliau mengatakan wa kana hadza madhaban li ba'dhi salaf. Ini dulu madhab sebagian salaf. Namun akhirnya istaqarral amr. Setelah itu ijma' ulama untuk meninggalkan pendapat ini. Jadi benar dilakukan Al-Husain pernah melakukan demikian, tidak setuju dengan perintah Yazid bin Muawiyah dan dia ingin keluar dari ketaatannya, ya. Ada yang mengatakan karena dia belum membaiat sehingga dia ingin keluar dari ketaatan Yazid bin Muawiyah. Namun pendapat ini kurang tepat, oleh karenanya Husain dilarang oleh sahabat yang lain dan setelah itu ada ijma' bahwasanya tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim, tidak boleh selama mereka masih muslim, ya. Jadi perbuatan sebagian salaf ini setelah itu ada ijma' dan kita tahu bahwasanya ijma' adalah suatu dalil yang harus diikuti. Meskipun sebagian salaf sebelumnya berselisih, tapi setelah itu datang ijma' para ulama untuk tidak membolehkan memberontak kepada penguasa yang zalim sebagaimana dinukil dalam buku-buku akidah mereka. Mereka nukilkan dalam buku akidah. Taib. Syubhat berikutnya, misalnya mereka berkata penguasa membolehkan untuk mereka di demo. Ya. Kalau penguasa bolehkan, kenapa kita tidak berdemo? Kan boleh. Bantahannya kita katakan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun penguasa membolehkan dia dicaci maki misalnya, apakah kita ikut misalnya mencaci maki dia? Ya. Kalau misalnya saya bilang saya mengizinkan saya untuk dipukul, kemudian kita boleh pukul, ada orang mengatakan saya izinkan untuk mukul saya, apakah kemudian saya boleh mukul? Enggak boleh. Menyakiti dia meskipun dia izinkan. Ya. Apalagi dengan provokasi massa yang banyak, mudaratnya sangat besar. Pertama, mudaratnya bercampur baur laki-laki perempuan, ikhtilat. Mudarat yang kedua, mencaci maki. Mencaci maki dengan lisan yang kotor sekotor-kotornya, mengungkap aib sebanyak-banyaknya di depan massa. Dihabisi penguasa dengan kata-kata yang buruk. Tentunya penguasa ya jengkel lah, manusia biasa. Ya. Meskipun dia mengizinkan, tapi dia mungkin bukan mengizinkan untuk dicaci maki, ya. Mungkin izin yang dia berikan cuma terbatas, bukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kenyataan menunjukkan bahwasanya kalau sudah berlebihan demo tersebut akhirnya terjadi kriminal. Seperti pembakaran atau kemudian merajah, ya, mengambil barang-barang kaum muslimin yang lain atau barang-barang orang, hak orang lain diambil, ya, merampas, merampok, dan itu terjadi. Yang lebih parah daripada itu
mengakibatkan ada yang meninggal dunia. Sebagaimana juga yang terjadi. Menyebabkan ada kaum muslimin yang akhirnya meninggal dunia. Kemudian maslahat yang diharapkan tidak didapat. Tidak didapat. Oleh karenanya saya katakan meskipun pemerintah membolehkan misalnya untuk demo, tentu pembolehan tersebut ada batasan tertentu. Tidak sebebas-bebasnya. Namun ketika masyarakat sudah turun di jalan, susah untuk dikontrol. Sementara mereka juga mengatakan biasanya ditunggangilah. Kamu kalau sudah tahu biasanya ditunggangi, kamu jangan melakukannya. Oleh karenanya sebagian dai-dai di zaman waktu demo-demo kemarin, mereka provokasi. Ayo keluar di jalan, jihad. Orang keluar di jalan dengan nuansa jihad. Kalau nuansa jihad, apa saja depannya dia akan lawan. Ketika kondisi genting kemarin di Jakarta, provokator ini enggak ikut-ikutan, mereka takut. Mereka tidak ikut sama sekali karena mereka tahu kali ini kondisi apa? Genting, tidak bisa terkontrol, akhirnya ada yang meninggal. Oleh karenanya, alhamdulillah tidak terlalu besar dampak akibat keburukannya. Tapi kita waspada, jangan kita menjadi salah seorang provokator yang mengakibatkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Baik dari sisi para pendemonstran atau dari sisi pihak yang berwajib. Dua-duanya adalah kaum muslimin. Mayoritasnya kaum muslimin. Sebagaimana demonstran punya anak istri, pihak berwajib juga punya anak dan istri. Sebagaimana mereka sholat, pihak juga sholat. Sebagaimana mereka puasa, ini juga puasa. Maka hati-hati. Sempat waktu itu di zaman itu keluar nuansa berjihad. Subhanallah. Jihad mau lawan siapa? Orang Islam suruh jihad lawan orang Islam. Akhirnya ada yang meninggal. Ketika yang meninggal, yang jihad-jihad ini enggak muncul sama sekali. Kabur. Ya, gimana orang bodoh terprovokasi kemudian ingin menyelamatkan apa? Diri. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Islam dibangun di atas maslahat. Sudah cukup pelajaran bagi kita di luar negeri sana banyak bagaimana ketika terjadi demo yang tidak terkontrol, akhirnya mengantarkan kepada banyak yang meninggal dunia. Taruhlah di Suriah sudah juta yang meninggal. Di Libya berapa yang meninggal. Sekarang pemerintah kacau balau. Jazair dulu juga berapa yang meninggal. Banyak sekali. Sehingga mereka mengambil pelajaran. Subhanallah, Aljazair, mereka mengalami lebih dahulu. Terjadi demonstrasi besar-besaran, kemudian terjadi pertumbuhan ratusan ribu orang meninggal. Ketika musim-musim demo di Jazirah Arab, mereka tidak ikut-ikutan. Karena mereka pernah mengalami kepedihan dan kepiluan sebelum negara-negara yang lainnya. Tapi akhirnya dimulai dari negara-negara Arab yang lainnya, ada Tunisia, akhirnya hancur, kemudian Suriah, kemudian Libya, kemudian Yaman, semuanya apa? Semuanya kacau. Lebih terpuruk dan lebih buruk. Lebih terpuruk dan lebih buruk. Kita sudah ada pengalaman tahun 98. Apa yang terjadi? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Oleh karenanya, maka jangan kita bermudah-mudah kemudian ingin merubah kemungkaran dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau ingin ikut prosedur dengan cara yang baik ya, dengan cara yang prosedural ya, adapun dengan cara-cara tadi maka tidak dibenarkan. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Di akhir bahasan tentang al-asal yang ketiga ini ada peringatan yang saya sampaikan. Yang pertama, ikhwan, ternyata banyak dari mereka yang memberontak kepada penguasa yang zalim, tujuannya ternyata bukan akhirat, tujuan ternyata adalah dunia. Tujuannya ternyata dunia. Bukan akhirat, tapi tujuannya apa? Dunia. Sebagaimana diingatkan Hasan al-Basri rahimahullahu taala, dalam sebuah riwayat ada seorang dari Khawarij datang kepada Hasan al-Basri. Kemudian dia mengetes Hasan al-Basri. Dia berkata, "Ma taqulu fil Khawarij?" Wahai Hasan al-Basri, ya, apa pendapat engkau tentang Khawarij? Maka Hasan al-Basri berkata, "Hum ashabud dunya." Mereka adalah pencari dunia. Qala wa min aina qulta wa ahadum yamshi fi ar-ramh hatta yankasira fihi wa yakhruju min ahli waladi. Bagaimana kau mengatakan dia mencari dunia sementara dia kemudian jalan bawa tombaknya ingin berjuang sampai dia mati di situ, dia meninggalkan anak istrinya. Artinya benar-benar mencari akhirat. Bagaimana kau bilang dia cari dunia?
Ya. Kemudian Hasan berkata kepada orang tersebut, haditsni anis sultan. Coba kabarkan kepadaku tentang penguasa zalim yang kau berontaki. Ayamna'uka min iqamatis salat wa ita'iz zakati wal hajji wal umrah? Apakah penguasa yang zalim ini melarang engkau untuk salat, melarang engkau untuk bayar zakat, melarang engkau untuk haji, melarang engkau untuk umrah? Kata dia tidak dilarang. Fa'arahu innama mana'aka dunya faqatalta. Kalau gitu menurut saya yang buat kau memerangi dia karena dunia tertahan bagimu. Kau tidak meraih dunia sebagaimana mereka. Sehingga kau akhirnya apa? Memberontak. Tentunya tidak semua, ada yang memang berontak mungkin mencari dunia, mencari akhirat, tapi isyarat dari Hasan Al-Basri bahwasanya bahkan Khawarij pun yang ada di zaman beliau ternyata ketika memberontak mengangkat senjata bukan tujuannya apa? Akhirat, tapi tujuannya apa? Duniawi. Dan itulah, lihatlah kenyataan sebagian berontak-berontak ketika dapat dunia, diam atau tidak? Diam atau tidak? Diam. Setelah diberi kekuasaan sedikit, diam atau tidak? Diam. Berarti tujuannya bukan akhirat. Tujuannya apa? Duniawi. Nah, kita jangan dibodoh-bodohin ikut mereka kalau ternyata tujuan mereka juga apa? Dunia. Wong tujuannya akhirat saja tidak boleh memberontak kepada penguasa yang zalim, kecuali kafir baru mungkin kita boleh berontak kalau memang bisa mendatangkan kemaslahatan. Apalagi ternyata yang berkuar-kuar tersebut hanya tujuannya apa? Duniawi. Kenapa dunia dia tertahan? Dia tidak bisa meraih keinginan dunianya. Kenapa dia salat boleh, dia puasa boleh, dia haji boleh, dia nikah juga boleh, dia poligami juga boleh. Dia melakukan perkara akhirat juga boleh. Kenapa dia kemudian memberontak? Ya. Saya tidak mengingkari bahwasanya ada yang memberontak mungkin karena akhirat, tapi tidak semua. Kebanyakan yang kita dapati, tukang kuar-kuar tersebut rata-rata mencari apa? Dunia. Dulu tukang kuar-kuar, sekarang dia dikuar-kuari. Sekarang dia jadi penguasa, sekarang jadi pejabat. Dikasih jabatan, menang, selesai. Berarti dia dulu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan dibodoh-bodohi. Kemudian yang berikutnya yang saya ingatkan, sudah saya ingatkan bahwasanya tetap menjaga darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah. Ingat, yang memberontak kepada penguasa sudah saya sebutkan ada 3 model. Yang pertama Khawarij. Ini perbedaan antara ada Khawarij yang pertama, yang kedua Al-Bughat, yang ketiga perampok. Al-Khawarij yang memberontak dikatakan seorang Khawarij jika mengumpulkan 2 hal. Pertama, dia mengkafirkan penguasa, yang kedua dia aksi memberontak kepada penguasa, berusaha membunuh penguasa. Itu baru dikatakan apa? Khawarij. Jadi Khawarij itu ketika beraksi dibangun di atas akidah pelaku dosa besar adalah apa? Kafir. Dia kafirkan dulu penguasa baru kemudian dia memberontak dan aksi. Maka itu disebut dengan Khawarij. Nah, kalau ada orang seperti begini, kelompok seperti ini, maka dianjurkan untuk diperangi. Maka dianjurkan untuk diperangi. Kalau memang penguasa tersebut ternyata tidak kafir tapi dipaksa untuk kafir karena melakukan dosa besar. Karena tidak semua pelaku dosa besar menjadi apa? Kafir. Namun mereka, akidah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, kemudian mereka aksi untuk membunuh. Nah, Khawarij dianjurkan untuk dibunuh. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh Khawarij. Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku ada di antara kalian, la'aqtulannahum qatla 'ad. Aku akan bunuh mereka sebagaimana dihabisinya kaum 'ad, itu sehabis-habisnya. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya yang terbunuh oleh mereka mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika muncul Khawarij, Ali bin Abi Thalib semangat untuk membunuh mereka. Dia tidak musyawarah, dia langsung apa? Semangat untuk membunuh Khawarij karena dia tahu banyak pahala di balik membunuh orang Khawarij, baik membunuh atau terbunuh. Dan Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Khawarij akan muncul terus sampai hari kiamat. Setiap muncul kemudian dipatahkan sampai akhirnya muncul di akhir zaman bersama Dajjal. Jadi Khawarij akan terus muncul. Ciri-ciri Khawarij mudah mengkafirkan, kemudian aksi. Kata Nabi SAW, yada'una ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang Islam dan meninggalkan penyembah berhala. Itu ciri mereka. Jadi fokusnya bunuh orang Islam. Caranya gimana? Kafirkan dulu orang Islam, kemudian membunuh. Makanya terkadang mereka mungkin ngebom di masjid. Terkadang mereka mungkin hari raya mereka ngebom karena tujuan mereka membunuh apa? Orang Islam. Nah, ini Khawarij. Sebagian ulama ketika muncul ISIS, sebagian guru-guru kita di Arab Saudi, ya, kemudian mengatakan seperti Syekh Sa'ad As-Satri ketika itu, dia mengatakan ciri-ciri ISIS adalah ciri-ciri Khawarij. Ciri-ciri apa? Khawarij. Kenapa? Mudah mengkafirkan kaum muslim dan langsung aksi, bunuh. Langsung bunuh. Ya.
Dan itu dianggap khawarij oleh mereka. Taib. Khawarij dianjurkan untuk diperangi karena mereka benar-benar merusak tatanan kenegaraan Islam, ya. Negara Islam yang mungkin dengan kelebihan dan kekurangannya, ketika muncul khawarij akan terjadi pertumpahan darah yang besar-besaran dan hanya menguntungkan orang-orang musuh-musuh Islam dengan habisnya kaum muslimin karena perang saudara dengan khawarij. Taib, ini model pertama. Model kedua, bughat. Bughat ini beda dengan khawarij. Bughat yaitu orang-orang yang berusaha memberontak karena menuntut keadilan. Dia tidak mengkafirkan penguasa, tapi dia tidak, menurut dia penguasa zalim, menurut dia penguasa tidak adil, maka dia memberontak. Bughat ini, ya, kalau bisa didamaikan, didamaikan. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Maka kalau bisa didamaikan, maka damaikan. Kecuali terpaksa tidak mau damai, akhirnya perang, ya mau diperangi. Tapi mereka hukumnya bukan apa? Khawarij. Mereka bukan khawarij. Karena mereka tidak punya akidah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka punya syubhat ketika memberontak menuntut keadilan. Maka ini tidak sama dengan khawarij. Model yang ketiga adalah qata'ut tariq. Qata'ut tariq yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah 33, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya balasan bagi orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya pemberontak, perampok, begal, ini semua boleh ditangkap dan boleh dibunuh. Dari sini kita tahu bahwasanya yang melakukan keonaran, yang memberontak tidak satu derajat. Tidak satu derajat. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kebanyakan saudara-saudara kita yang mungkin turun ke jalan dengan berdemonstrasi, dengan provokasi massa, mereka ternyata tidak mengkafirkan penguasa. Mereka tidak mengkafirkan apa? Penguasa. Cuma mereka menuntut keadilan dan itu kesalahan yang mereka lakukan. Tapi jangan kita menganggap mereka apa? Khawarij. Kemudian kita berorasi, kita katakan bunuh mereka, tumpahkan darah mereka. Ini bahaya seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Ya, bahwasanya terbunuhnya seorang mukmin, ya, lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia dan seisinya. Maka tidak boleh kita provokasi. Kita bilang salah, berhenti. Jangan kita provokasi pihak yang berwajib untuk menghabisi para demonstran dan jangan provokasi demonstran untuk membunuh apa? Pihak yang berwajib. Tapi kalau sudah masuk demo sampai malam, emosi susah untuk dikontrol. Siapa yang mau kontrol? Lagi lapar, tidak ada makanan, sudah. Tiba-tiba banyak yang meninggal, tiba-tiba bertumpah darah. Terus yang tukang provokatornya kabur, tidak ikut-ikutan. Ya. Oleh karenanya, saya sudah sampaikan waktu kasus Suriah, para ulama kibar di Arab Saudi ditanya oleh orang Suriah, bolehkah kita berontak? Kata mereka, enggak, ini fitnah, jangan berontak. Maka mereka tidak puas, mereka tanya sama syekh-syekh muda. Syekh-syekh terkenal yang followernya banyak di medsos. Maka syekh-syekh muda tersebut berfatwa, ayo marah, ngamuk. Marah karena Allah. Sudah, akhirnya mereka terprovokasi. Mereka memberontak, akhirnya 1 juta lebih meninggal. Iya, mungkin penguasa di sana zalim, tidak punya hati. Mungkin di tempat yang lain masih punya hati. Cuma disuruh pulang-pulang, tempat lain tidak bunuh. Di Mesir dibunuh ribuan. Di Suriah jutaan. Libya berapa? Alhamdulillah kita orang Indonesia masih adem ayem ya. Oleh karenanya jangan masuk dalam ranah-ranah apapun, jangan ucapkan satu kata pun yang bisa membuat tertumpahnya darah kaum muslimin. Hati-hati, Anda akan diminta pertanggungjawab pada hari kiamat. Gara-gara satu kata kita bikin provokasi, akhirnya masa terbunuh atau membunuh, repot. Urusannya panjang. Urusannya apa? Panjang. Dan sudah pelajaran bagi kita, orang-orang sok-sok jagoan yang bilang jihad, ketika bertabrakan dengan kemaslahatan dunia dia diam langsung, ya tidak? Dia nggak bisa berkutik lagi.
Ketika ada kemaslahatan dunia dia tidak bisa bergerak, ketahuan kesalahannya atau apa, udah dia diam. Enggak pernah muncul lagi. Kenapa? Kalau orang yang lain mati enggak ada masalah, kalau dia bermasalah dia takut. Dan itu kenyataan sudah berulang-ulang seperti itu. Maka antum jangan ikut-ikutan.